Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Okay, students, today we will continue our lessons. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita in English, dalam bahasa Inggris. And today topik hari ini adalah tentang present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Mungkin tidak seperti bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris itu memiliki aturan di dalam percakapan yang tergantung kondisi waktu. Ya, mungkin mirip dengan bahasa Arab ya. Bahasa Arab ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, ya kan? Sama dalam bahasa Inggris juga memiliki perubahan kata disebabkan karena adanya perubahan waktu atau kondisinya. Kalau bahasa Indonesia tidak. Misalnya saya makan kemarin, saya makan hari ini, saya makan besok, dimakan, memakan, asalnya tetap makan. Tapi dalam bahasa Inggris ini beda. Jadi anak-anak harus mulai belajar ya. Tapi sebenarnya tidak susah, hanya perlu kita coba resapi atau kita pikirkan, kita pelajari. Tentang present continuous tense, ini adalah tenses yang paling sering anak-anak pakai ya dalam kehidupan sehari-hari adalah present continuous tense. Kenapa? Karena dalam sehari-hari itu kita akan selalu melakukan hal-hal yang sedang kita kerjakan. Nah, present continuous tense artinya adalah tenses atau penggunaan kalimat dalam kondisi waktu sekarang ya. Jadi kemarin juga Ustadz sudah sampaikan mengenai to be ya, dan verb ing ya. Sebenarnya present continuous tense itu memang itu. Jadi dia salah satu dari 16 tenses dalam bahasa Inggris. Tidak perlu kita hafalkan semua, tapi present continuous tense ini akan yang paling sering. Karena present adalah kondisi sekarang, continuous yang sedang berlangsung. Seperti sekarang ini, Ustadz sedang menerangkan, ya kan? Dalam bahasa Indonesia Ustadz sedang menerangkan bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggrisnya apa? Ustadz is teaching. Ya, bukan Ustadz teach, tapi Ustadz is teaching karena sedang melakukan. Jadi tenses yang paling sering kita pakai dalam sehari-hari adalah present continuous ini. Kemudian bentuk present yang menunjukkan tindakan yang masih berlangsung ketika pembicaraan ini sedang terjadi. Kemudian juga biasanya hari ini sudah dimulai tapi juga belum berakhir ya. Contohnya Ustadz sedang ngajar ya kan, sudah dimulai tetapi masih terus akan berlangsung. Dan juga untuk kejadian yang singkat, nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Selalu perlu to be ya dalam present continuous tense ini. Kita perlu to be karena dia apa itu to be yang udah pernah Ustaz sampaikan ya, adalah penghubung antara subjek dan predikat. Jadi dalam bahasa Inggris antara subjek dan predikat dalam bahasa Inggris itu dia ketika dalam present continuous dia harus ditambahin dengan to be. Ya kan? To be ini seperti contohnya I am. Ya kan? I am cooking. Enggak bisa I cook. Dalam present continuous harus ada ing-nya. Jadi I cooking. Nah, enggak bisa. Harus ketika ada ing harus ada to be-nya. Jadi I am cooking. Saya sedang memasak. Kemudian is untuk he dan she. He is cooking. Dia sedang memasak. She kalau perempuan, she is cooking. Dia perempuan sedang masak. Kemudian are dipakai untuk jamak dan untuk kamu ya, seperti you, we, they. You are cooking, we are cooking, they are cooking. Ya, mereka sedang memasak seperti itu. Polanya ya,
atau rumusnya ya. Rumusnya seperti ini, subjek seperti I, you, he, she, they ya kan. To be tergantung ya. Kalau I tadi am, is, kemudian a, maaf. Kemudian verb ing ditambah objek. Contohnya, my mother is cooking in the kitchen. Kemudian juga kalau pada kondisi negatif ditambahin not. Misalnya, my dad is not reading, ya kan? Kalau ada not ini, maaf Afwan, ini kurang notnya ya. My dad is not reading, tidak sedang membaca ya. The newspaper in the backyard, surat kabar di belakang rumah. To be, kalau pertanyaan to be-nya di depan, jadi tambah objek, kemudian verb ing. Nah, seperti is he watching concert in Jakarta? Nah, itu pertanyaannya. Fungsi present continuous tense. Apa fungsi present continuous tense? Pertama, kejadian sedang berlangsung sekarang atau kejadian hanya bersifat sementara. Contohnya, I am studying for examination. Berarti saya sedang belajar sekarang, ya kan? Kemudian present continuous tense bisa digunakan untuk rencana yang akan dilakukan di masa depan. Contoh, he is going. Nah, khusus kalau pada kondisi ini harus ada kata-kata going to ya. Kalau he is going to, nah ini artinya dia sedang berencana. He is going to Dubai. Berarti dia masih berencana itu anak-anak ya. Dia sedang berencana ke Dubai. Ya, khusus untuk ada going to ya. He is going to. Kemudian menceritakan suatu perubahan yang terjadi. Contoh, she is getting bored with this conversation. Ya, tapi intinya adalah itu sedang berlangsung. Jadi sama aja ya sebenarnya. Nah, contoh-contohnya ini ya. Oke, anak-anak Ustadz coba ikuti ya. They are sleeping on the new bed in their bedroom. Mereka sedang tidur di kasur baru di kamar mereka. She is jogging around her house. Dia berlari atau olahraga di sekitar rumahnya. Azam is crying over his broken phone. Azam sedang menangis karena ponselnya rusak. Berarti Azam sedang nangis atau sudah selesai nangisnya? Ya, sedang nangis ya, atau akan nangis? Bukan. Jadi Azam memang lagi nangis gitu, lagi wah. Berarti Azam is crying over his broken phone. My mother is cooking for dinner in the kitchen. Berarti ibu saya lagi masak atau sudah selesai masaknya atau akan masak? Sedang masak ya. My mother is cooking for dinner in the kitchen. My sister and my brother is playing sand on the beach. Ya. Kemudian I am not walking to the school, but I took taxi. Berarti dia sedang berjalan, ya kan? Atau akan berjalan atau sudah berjalan? Nah, sedang berjalan. Kemudian contoh lain. My brother is brushing his teeth before go to bed. Ya. My battery phone is dying now. Please talk faster. Ya. He is waiting for me. He is waiting for you. Dia sedang menunggumu. Danny swimming in the pool with his friends. I am playing football in school field. They are watching football match on TV. Ya kan? The weather is getting hot in February. Jadi ini adalah contoh-contoh ya. Anak Ustadz misalnya bisa membuat contoh sendiri. Contohnya apa? Anak Ustadz sekarang lagi menggambar. I am drawing. Saya sedang makan. I am eating. Ya, seperti itu ya. Kita sedang lagi melakukan apa-apa. Misalnya kita lagi jalan, terus ada teman nanya, "Hey, what are you doing?" Nah, sedang apa kamu? Oh, I am walking. Nah, berarti saya sedang jalan karena kita lagi jalan gitu ya. Ya, Ustaz paham ya ini. Jadi dalam sehari-hari selalu gunakan kata-kata ini. Kalau kita berbicara dalam bahasa Inggris, banyak gunakan kata-kata verb ing, dan ini sangat mudah karena dia rumusnya selalu hanya kata kerja pertama tambahkan ing, tambah to be ya. Kemudian itu udah paham ya untuk present continuous tense.
Sekarang bahasan kedua adalah mengenai politeness atau kesopanan. Bagaimana mengungkapkan kesopanan ya dalam bahasa Inggris? Biasanya kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua kita, dengan kakak-kakak kita yang lebih tua, kita berkata dengan bahasa yang lebih halus. Nah, sopan dalam bahasa Inggris disebut dengan politeness. Contohnya apa? Misalnya kita melihat ada orang yang perlu dibantu, gimana kita cara mengatakannya? Nah, kan kalau bahasa Indonesia bisa saya tolong, ada bahasa Inggrisnya may I help you, ya, may I help you, bisakah atau bolehkah aku membantumu? Kemudian bisa juga would you like to help me, nah, bisakah, sama artinya ya. Would you like itu untuk orang lain, misalnya kita perlu bantuan, kita bilang kita misalnya lagi mengerjakan sesuatu, terus kita perlu bantuan dari teman. Would you like to help me? Apakah kamu bisa membantu saya? Atau could you pass the salt over there please? Could ya. Could ada may, ada would, ini sama ya. Tapi beda artinya. Kalau may itu kan boleh ya kan. Kalau would you like apakah kamu akan membantuku. Tapi kalau could you, bisakah ya. Bisakah Anda mengoper garam? Kemudian ya ini sama, ada would you like, would you itu adalah apakah kamu berkeinginan ya, atau bisakah kamu datang ke rumahku. Would you mind, apakah kamu tidak apa-apa if I sit there, misalnya ada orang lagi duduk-duduk terus kita bilang would you mind, artinya apakah kamu nggak marah ya kan gitu ya. Nah, itu kan. Kemudian open window please, ya bisa dikatakan please juga untuk supaya halus ya. Kemudian could you please move to another chair, bisakah kamu pindah ya. Jangan, misalnya kalau yang kasar move to another chair, nah itu kasar. Tapi kalau halus could you please move to another chair ya kan. Kemudian contoh yang lain, could you please tell me where is the library ya. Kemudian would you like to take the garbage outside please. Kemudian may I give you a hand, shall I bring you a pillow, can I do the dishes for you, shall I help you with your project, would you care for another cup of tea. Ya, ini memang contoh-contoh banyak ya. Anak-anak coba baca-baca lagi dan juga hafalkan ya contoh-contoh ini, sehingga anak-anak start bisa nanti dalam prakteknya. Nah, contohnya seperti apa jawaban orang yang kita mintain tolong tadi, misalnya thank you ya, terima kasih, yes please, I would like very much, could you help me, yes please ya, seperti itu jawabannya ya. Nah, I'm pleased to do that, would you like to open the door, I'm pleased to do that, bisa juga with pleasure, thank you, can I would you mind if I sit in this chair, okay, yes please ya, bisa seperti itu ya anak-anak, gampang ya. Kemudian bisa juga I really appreciate it, thank you, it is very kind of you ya, yes please, that will be lovely ya. Itu adalah cara-cara untuk menerima. Kadang-kadang kita juga menolak ya, mungkin kita lagi duduk terus kemudian ada orang yang nyuruh kita pindah, kita nggak mau karena mungkin kita lagi nunggu orang ya, mungkin itu bisa jadi. Misalnya no thanks, maaf ya, I cannot thanks anyway, no I really want, thank you, it is okay, I can do myself. Misalnya no thank you, no thanks, I don't need any help. Misalnya ada orang could I help you, no thanks, I can do by myself ya, bisa juga ya kita menolaknya. That's alright, I will manage it by my own ya. Banyak ya contoh-contoh yang kita menolaknya, tapi intinya di sini adalah kita bisa menggunakannya ya ketika kita mau membantu orang ataupun kita minta tolong orang dengan cara yang halus atau polite. Mungkin itu aja yang Ustaz ingin sampaikan. Oh, masih ada dialog ya ini. Nah, Ustaz coba kita contoh-contoh, lihat kita dialog pertama seperti apa. Antara Mr. Jack dengan waiters. Hello waiters, kata Mr. Jack nih datang, terus dia minta tolong. Can you come here for a second? Bisakah kamu datang ke sini sebentar? Kemudian sure, kata waiternya. Sure, what can I help you sir? Apa yang bisa saya bantu tuan? Mr. Jacknya. Could you bring me some salt? Bisakah kamu membawakan aku garam? Waiternya. Yes sir,
And would you like to try some coffee? Apa kamu mau kopi? We have the best quality in this town. Kita punya yang paling bagus di kota ini. Mr. Jack, wow, it would be really lovely to try it. Oh, itu sangat bagus untuk kita coba. Waiternya, okay sir, is there anything can I help you with? Apa ada yang bisa saya bantu lagi? Mr. Jacknya, no thanks, I think it is enough. Waiters, okay, I will bring it to you now. Aku akan membawamu ke sana. Nah, ini ada translationnya juga. Anak-anak bisa membacanya ya. Nah, ini adalah translationnya ya. Silakan anak-anak nanti bahan yang Ustadz kirim juga ada ya, bisa anak-anak Ustadz baca untuk translationnya. Ada dialog kedua tentang juga Anita nih. Hello Mrs. Ratu, you look so busy. May I help you? Kamu sangat sibuk. Bisakah saya membantumu? Kata Mr. Ratu. Yes, I am. Ya, tolong gitu ya. Could you please bring students homework books in my tables? Apakah kamu bisa membawa PR anak-anak dari meja? Anita, sure. And where should I bring to? Saya bawa kemana ini? Gitu ya. Please bring the books to your class and say sorry to your friend that I may coming late to the class. Seperti itu ya. Okay, Miss Ratu, is there anything else? Ada yang lain? No, it's not. It's enough. Thank you very much for your help, Anita. Anita, you're welcome. Nah, ini ada translationnya juga. Nah, silahkan nanti anak-anak Ustadz baca ya artinya. Dialog yang ketiga tentang dari Rianda nih. Excuse me, Miss. May I ask you something? Bisakah saya meminta sesuatu? Yes, Rianda. What's the matter? Apa? Ada isu apa? Rianda, may I borrow your dictionary? I need to look up a new word. Yeah, sure. Here you are. Thank you, Miss. I'll return as soon as possible. No problems. Nah, ini adalah translationnya ya. Mungkin itu saja yang Ustadz ingin sampaikan. Silahkan dikerjakan PR-nya atau Ustadz tunggu ya. Dan segera dikumpulkan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk dakwah Islam ke depannya menggunakan bahasa Inggris ini. Ana Ustadz akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.